Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Sabtu dalam Oktav Natal 31 Desember 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana Firman telah menjadi manusia, Ia datang untuk menerangi kegelapan, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka Yohanes telah datang untuk memberi kesaksian tentang Dia, yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di hari terakhir di penghujung tahun 2022 ini, kita kembali diingatkan Yesus adalah Firman yang telah menjadi manusia.
dan tentu saja tinggal di antara kita. Dia ada sebelum segalanya ada. Yesus datang ke dunia dan menerangi dunia. Yesus adalah pusat perputaran dunia. Masih banyak orang yang tidak menerima Dia, padahal dunia adalah miliknya. Manusia rela mengorbankan banyak hal untuk meraih pegangan hidup agar perjuangannya menjadi pasti. Kristus mewahyukan dirinya kepada kita, menawarkan dirinya agar dijadikan pegangan hidup kita. Yesuslah pegangan hidup yang dapat kita andalkan. Yesus adalah cahaya dalam kegelapan. Dalam nama Yesus, kita semua menerima kasih karunia yang melimpah. Tidak jarang kita melupakan Dia sebagai pegangan hidup kita. Tidak sedikit yang percaya akan harta kekayaan sebagai pegangan hidupnya. Ada yang hanya mengejar harga diri dan kedudukan. Seakan-akan itulah yang menjamin ketentraman dalam hidup di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, maka marilah kita merefleksikan diri kita masing-masing pada hari terakhir di tahun 2022 ini. Apakah selama ini Tuhan Yesus menjadi pegangan hidup kita? Apakah Tuhan Yesus yang menjadi andalan dalam hidup kita? Kalau bukan Tuhan Yesus yang menjadi pegangan hidup kita dalam sepanjang tahun ini, maka itulah alasannya mengapa hidup kita hanya begini-begini saja. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk merefleksikan diri kita masing-masing. Siapakah yang menjadi andalan di dalam kehidupan kita? Sebentar lagi di tanggal 1, di mana adalah awal tahun, kita memasuki tahun yang baru. Maka untuk mempersiapkan tahun baru ini, mari kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita mengandalkan Yesus adalah satu-satunya Sang Juru Selamat kita. Dan semoga kita senantiasa pun selalu diberkati oleh Tuhan, karena kita selalu mengandalkan Tuhan. Maka sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Kalau di sepanjang tahun 2022 kita belum mengandalkan Tuhan, maka mari sekarang, mulai hari ini juga, nanti di tahun 2023, di dalam sepanjang kehidupan kita selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah terang sejati. Ya Tuhan, Engkaulah yang seharusnya menjadi pegangan hidup kami. Kalaupun kami tidak selalu berpegang padamu, kami mohon ya Tuhan, peganglah kami senantiasa, dan ajarilah kami untuk semakin mencintai dan mengenali-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.